Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun engkau berada saat ini, mari bersama-sama kita mau siapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau datang menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya. Mari bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami tahu itu semua karena Tuhan. Kami boleh kuat sampai hari ini. Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk kekuatan yang selalu Tuhan beri bagi setiap kami. Untuk kami menjalani setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teruslah menyertai hidup kami Tuhan. Sebab tanpa penyertaan Tuhan hidup kami sia-sia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan, ku datang padamu dengan segenap hati. Sujud menyembah-Mu, Bapa, inilah hidupku, kiranya berkenan yang ku persembahkan. Biarlah hidupku selalu berkenan kepadamu. Tuhan, ku datang padamu dengan segenap hati, sujud menyembah-Mu. Bapa, inilah hidupku, kiranya berkenan yang ku persembahkan. Ku datang padamu dengan segenap hati, sujud menyembah-Mu. Bapa, inilah hidupku, kiranya berkenan yang ku
seluruh hati kami Tuhan Yesus. Biar kami selalu melekat kepadamu. Pakai hidup kami Tuhan, menjadi alat bagi kerajaan-Mu. Pakai hidup kami Tuhan, berkenan di hadapan-Mu. Mari dengan sepenuh hatimu, angkat pujian yang terbaik di hadapan Tuhan. Persembahkan persembahan yang hidup, persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Bawa persembahan-Mu yang berkenan di hadapan Tuhan. Dimanapun engkau berada saat ini Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan mencari hidup-Mu. Yang Tuhan inginkan adalah hidup-Mu. Hidup yang selalu mau menyenangkan hatinya Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, menjadi alat untuk kemuliaan-Mu. Oh ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus. Sembah Tuhan dengan sepenuh hatimu, merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan hatimu di hadapan Tuhan, menyembah dengan sungguh-sungguh. Jadilah penyembah-penyembah yang benar, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembahnya, sembahlah dalam roh dan dalam kebenaran. Sembah Tuhan dengan sikap hatimu yang benar. Sembah Tuhan dengan motivasimu yang benar. Sembah Tuhan dengan ketulusan hatimu. Itu yang Tuhan inginkan bagi setiap saya dan saudara. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini hati kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau hidup kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan.
kepadamu. Ini hidupku, ini hatiku, biar ku melekat kepadamu Tuhan. Pakai hidupku alat bagimu, biarlah hidupku selalu berkenan kepadamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengakuan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu.
bersukacita Tuhan karena Engkau. Kami ini anak-Mu Tuhan, kami percaya saat kami hidup melekat dengan Engkau, Engkau melingkupi, Engkau menyertai kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami rindu mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Sucikan mulut lidah hamba-Mu Tuhan, biar apa yang hamba sampaikan sesuai dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Buka hati Tuhan, umat-Mu yang mendengarkan, biar hati disirami firman, menjadi tumbuh subur dan berbuah lebat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, dimanapun berada, senang sekali mengucap syukur bisa bertemu dengan Bapak Ibu kembali di tempat ini. Di saat teduh, saya percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan terus melingkupi kita semua. Hari ini saya rindu membagikan sebuah kebenaran firman Tuhan tentang Tuhan tidak suka sama orang yang suka mengeluh. Apakah kita sering mengeluh? Ataukah sampai sekarang kita masih mengeluh? Banyak orang sukanya komplain saudara-saudara. Hati-hati, jangan sampai saat kita banyak komplain, hidup kita komplain, mengeluh, kurang mengucap syukur, Tuhan jawab sesuai keluhan kita, sesuai dengan komplainan kita. Contohnya gini, ada orang berdoa sama Tuhan minta kerja. Dikasih kerja, tapi masih ngeluh. Duh, kok aku kerjanya kepanasan ya. Duh, kerjaku kok kotor-kotor ya. Aduh, kerjaku kok gajinya kecil ya. Ngeluh terus. Berdoa minta kerja, sudah dikasih kerja, masih aja mengeluh. Kita belajar dari ayat firman Tuhan. Di Bilangan 14 ayat 29 saudara-saudara. Bilangan 14 ayat 29. Saya bacakan, di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran. Yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali, yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Di Bilangan 14 ini dari ayat pertama sampai ke bawah itu menceritakan bahwa bangsa Israel yang oleh Musa dibawa keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Di perjalanan ini isinya ngeluh aja. Dari ayat 1 sampai terus isinya ngeluh. Karena bangsa Israel ini suka mengeluh, ingat, lihat. Tidak banyak dari bangsa Israel yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Hati-hati saudara-saudara. Kalau kita banyak ngeluh, banyak komplain, kita bisa-bisa gak masuk ke tanah perjanjian. Kalau kita banyak mengeluh, banyak komplain, bisa-bisa janji-janji Tuhan yang sudah harusnya kita dapat, kita malah gak dapat saudara-saudara. Mazmur 102 ayat 6. Di sini ngomong kayak gini. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Semakin kita mengeluh, sebenarnya membuat kita semakin lemah. Semakin kita mengeluh, membuat kita tuh semakin lemah saudara-saudara. Semakin mengeluh, semakin lemah. Setiap hari mengeluh, setiap hari akan lemah. Perlu kita ketahui seperti itu. Dan satu hal saudara, dengan kita mengeluh, itu malah membuat kita hilang pengharapan. Kita hilang pengharapan kepada Kristus, kepada Tuhan Yesus. Yeskiel 37 ayat 11 ngomong kayak gini. Firman-Nya kepadaku, hai anak-anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Gara-gara bangsa Israel mengeluh, lapar minta mana, masih mengeluh. Waktu malam dingin, dikasih tiang awan, tiang api. Tiang awan waktu siang, tiang api waktu malam. Masih aja mengeluh.
Nih, pengharapan gak ada. Saat kita banyak komplain, banyak mengeluh, sebenarnya kita tuh menghilangkan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus, saudara-saudara. Kita perlu tahu gini, saudara. Kuasa mengeluh itu bahayanya luar biasa. Saat kita mengeluh, duh aku gagal, aduh aku gak bisa. Wah hancur aku sudah. Kok seperti ini, kok seperti ini. Melemahkan kita, saudara-saudara. Dan pengharapan kita jadi hilang. Ada satu kata-kata bagus pernah saya baca gini, saudara. Di satu waktu saya lihat beberapa Instagram gitu ya. Mengeluhlah sampai kamu sadar bahwa mengeluhmu tidak merubah keadaanmu. Silahkan mengeluh. Mengeluhlah sampai kamu puas mengeluh. Tapi lihat, mengeluhmu tidak akan pernah mengubah keadaanmu. Justru dengan mengeluh, kamu akan kehilangan pengharapanmu. Dan pengharapan itu dari Kristus hilang, saudara-saudara. Di dalam hidup kita kalau kita mengeluh. Dan Tuhan Yesus sendiri tuh bilang gini, Tuhan Yesus tuh benci dengan orang yang suka bersungut-sungut atau mengeluh. Tuhan ngomong gini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus bagi kita. Rasul Paulus bicara kepada umatnya yang di Filipi. Filipi 2 ayat 14. Filipi 2 ayat 14 saya bacakan gini. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Rasul Paulus ngomong kayak gitu. Kalau kita mengeluh, satu kelemahan muncul dalam hidup kita. Kita jadi orang yang lemah. Karena apa? Yang kita perkatakan itu cuma keluhan, komplainan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Pengharapan kita akan Kristus hilang, saudara-saudara. Janji-janji yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, semuanya tidak akan pernah kita dapatkan. Karena apa? Ngeluh. Bangsa Israel lihat. Isinya ngeluh aja sepanjang perjalanan. Tidak pernah masuk tanah perjanjian. Gak semuanya, cuma Yosua dan Kaleb aja yang masuk. Lihat saudara-saudara. Saya mungkin punya kata-kata gini, dengan kita mengeluh, kita menjadi orang yang bisa dibilang orang yang bodoh saudara-saudara. Dengan kita mengeluh. Saya punya contoh gini, ini ilustrasi aja sih saudara, ilustrasi. Ada anak di keluarga yang sederhana. Anak di keluarga sederhana ini sudah lulus SMA mau kuliah. Sama orang tuanya itu dikasih uang bulanan saudara. Setiap bulan katakanlah 4 juta. Itu di luar biaya apa. Pokoknya untuk kehidupan sehari-hari aja. Makan dan pokoknya makan dan lain-lainnya. Tiba-tiba anak ini responnya sama orang tua saat dia dikasih uang bulanan 4 juta gitu ya. Dia ngomong sama orang tuanya. Cuma ini aja, Pak, Mah. Lu iya toh, 4 juta cukup anakku. 4 juta aja ya. Oke. Suatu hari, ya mungkin karena dia kuliah di luar kota gitu ya, masa kampanye gitu, caleg misalnya gitu. Nah dia ini tiba-tiba dapat ini amplop serangan fajar gitu saudara. Dia buka isinya 100.000. Lalu dia tuh langsung datang ke ngabarin orang tuanya. Papa, mama, wah aku seneng dapat serangan fajar gitu. Berapa dapatnya kata mama. Dibuka, 200.000. Senengnya minta ampun anak ini. Orang tuanya malah bilang gini, 200.000 kamu seneng? Iya dong, 200.000 bisa tak buatin beli pentol, beli batagor, beli apa. Lalu orang tuanya ini nyeluk, kamu ini aneh. Kamu ini papa mama kasih uang saku kamu
1 bulan 4 juta, kamu bilang cuma ini. 1 bulan papi kasih 4 juta, mami kasih 4 juta. Kamu bilang segini tok. Tetapi kamu dapat amplop ini 5 tahun sekali, belum tentu kamu dapat. Cuma 200.000, kamu senangnya minta ampun. Nah, dari ilustrasi ini kita belajar gini loh. Kadang kita mengeluh membuat kita tuh bodoh, saudara-saudara. Hal-hal yang seharusnya kita syukuri, malah kita nggak syukuri. Kita komplain aja. Gitu, saudara-saudara. Mungkin renungan kali ini singkat, saudara-saudara. Bapak Ibu, stop mengeluh. Mengeluh itu melemahkan kita. Mengeluh itu membuat pengharapan kita akan Kristus akan hilang. Ayo, saya undang Bapak Ibu, stop mengeluh. Berhenti ngeluh. Belajar mengucap syukur. Dengan mengucap syukur, pengharapan kita muncul dalam Kristus. Dan kita akan menjadi kuat. Kami tim GBC setiap hari Minggu ada ibadah setiap pagi jam 7:30 dan jam 10. Ayo mari undang. Kami mengundang Bapak Ibu semuanya untuk sama-sama hadir bersama di Spasio Office Tower lantai 6. Kami setiap Selasa juga ada ibadah kul. Mari kita saling menguatkan. Kita saling mendoakan. Di bawah ini ada nomor WA, Ibu bisa kontak, bisa hubungi WA-nya. Ada pergumulan doa, ayo sampaikan, kita doakan pergumulan Bapak Ibu. Saya rindu berdoa untuk Bapak Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Ampuni kami kalau selama ini kami terus bersungut-sungut Tuhan. Kalau kami tiap hari bersungut-sungut, ngomel, komplain terus Tuhan. Ampuni kami Bapa. Kami mau Tuhan menjadi kuat. Kami mau pengharapan kami akan Kristus terus ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Biarlah firman ini Tuhan menjadi pegangan hidup kami. Menjalani setiap hari-hari kami bersama Engkau. Angkat kedua tanganmu saudara. Terima berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya kekuatan dari Kristus melingkupi, menyertai, menjagai kita. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Sampai ketemu kembali, Tuhan Yesus memberkati.